Balik lagi bersama Entong jurnalis Harian Update dalam liputan Musrenbang Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Harianupdate.id, pemerintah kota Tangerang Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang Kecamatan Ciputat untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD 2026. Acara ini berlangsung di Pendopo Balai Ratu, Sawah Baru, pada Kamis tanggal 6 Februari tahun 2025. Musrenbang tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tangsel Haji Pilar Saga Ihsan, anggota DPRD Dapil Ciputat, Kepala Bapelitbangda Tangsel, sejumlah SKPD Tangsel, para lurah sekecamatan Ciputat, Forkopimkam, serta berbagai elemen masyarakat seperti forum RW, kader, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Anggaran Ciputat meningkat signifikan. Camat Ciputat, Haji Mamat, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk Kecamatan Ciputat tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mendukung pembangunan di setiap kelurahan. Berikut rincian anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing kelurahan. Kelurahan Serua, 3,438 miliar rupiah, sebelumnya 2,628 miliar rupiah. Kelurahan Jombang, 4 miliar rupiah, sebelumnya 3,393 miliar rupiah. Kelurahan Sawah Baru, 2,803 miliar rupiah, sebelumnya 2,215 miliar rupiah. Kelurahan Serua Indah, 2,652 miliar rupiah, sebelumnya 1,990 miliar rupiah. Kelurahan Sawah, 3,418 miliar rupiah, sebelumnya 2,830 miliar rupiah. Kelurahan Ciputat, 2,701 miliar rupiah, sebelumnya 2,205 miliar rupiah. Kelurahan Cipayung, 2,726 miliar rupiah, sebelumnya 2,067 miliar rupiah. Dengan total anggaran untuk Kecamatan Ciputat mencapai 21,099 miliar rupiah. Camat Ciputat menegaskan bahwa anggaran ini telah disusun berdasarkan usulan masyarakat melalui mekanisme musrenbang di tingkat kelurahan. Saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal dan memastikan program-program ini berjalan sesuai kebutuhan serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas, ujar Haji Mamat. Banjir berkurang, infrastruktur berlanjut. Wakil Wali Kota Tangsel, H. Pilar Saga Ihsan, dalam kesempatan tersebut mengapresiasi berbagai pencapaian pembangunan, terutama dalam mengatasi permasalahan banjir. Pada 2021, terdapat lebih dari 35 titik rawan banjir, dan alhamdulillah, saat ini jumlahnya tinggal belasan. Pembangunan akan terus kita lanjutkan melalui pembangunan turap, normalisasi sungai, serta perbaikan drainase di lingkungan perkampungan dan perumahan, ungkap Pilar. Selain itu, berbagai langkah lain juga terus dilakukan, seperti pembangunan tampungan air long storage dan pemasangan pompa air di badan sungai guna mengurangi risiko banjir di wilayah yang kerap terdampak. Di sektor infrastruktur, Pemkot Tangsel menargetkan program bedah rumah untuk 512 unit rumah tidak layak huni pada 2025. Ini bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan warga yang benar-benar membutuhkan, tambahnya. Pemkot juga berkomitmen mencegah pencemaran lingkungan dengan membangun 662 unit septic tank komunal. Penyediaan air bersih juga menjadi prioritas, dengan 4 fasilitas air bersih baru yang akan dibangun di wilayah rawan kekeringan seperti Kecamatan Serpong dan Setu. Penerangan jalan dan penanganan aset perumahan. Dalam upaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, Pemkot Tangsel melanjutkan program penerangan jalan umum PJU. Tahun lalu kita pasang 3.000 lampu, dan program ini terus berjalan. Jika masih ada lingkungan yang membutuhkan, bisa diusulkan untuk tahun berikutnya, kata Pilar. Untuk mempercepat perbaikan lampu PJU, Pemkot juga menganggarkan pengadaan kendaraan tambahan, termasuk motor agar tim perbaikan dapat menjangkau gang-gang sempit dengan lebih cepat. Dengan berbagai program pembangunan yang terus berjalan, Pemkot Tangsel optimis dapat mewujudkan lingkungan yang lebih baik dan sejahtera bagi warganya. Pilar menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendengar aspirasi masyarakat dan memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran.
Ya, jadi memang dengan adanya pagu usulan yang ada, maksudnya sekarang kan tingkatnya ditingkatkan. Jadi pasti kan banyak tuh masukan-masukan dari masyarakat, infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Nah, kalau ada usulan terkait UMKM, ekonomi, itu harus jadi prioritas. Karena memang kami juga sudah menitipkan anggaran, walaupun tidak besar ya, anggaran pembinaan masyarakat dalam ekonomi. Nah, itu harus dipilih mana yang kira-kira harus dibantu, disupport, yang punya potensi, yang memang mau gerak, ayo. Tapi jangan hasilnya juga tidak ada hasilnya, harus terukur seperti itu, supaya apa yang kita kasih bantuan, misalkan mau pelatihan, mereka mintanya apa? Pelatihan, kemampuan, skill, ya udah kita kasih pelatihan. Kalau mau kasih bantuan alat, ya udah kita kasih bantuan alat. Kalau misalnya anggaran nggak cukup, kan bisa bicara ke saya untuk saya minta ke Dinas Koperasi UMKM. Tapi sekali lagi, ini harus berdampak positif di tengah masyarakat supaya si pelaku UMKM ini bisa buka lapangan pekerjaan untuk yang lain. Karena bisa dibantu sama Pemkot, dia bisa dan dia punya tekad untuk mengembangkan usaha. Kan balik lagi, usaha harus orang itu sendiri yang kalau bikin halal kita dampingi. Jadi itu harus ada dua arah, dari Pemkot kita dorong, kita dukung, tapi pelaku UMKM ini sendiri yang benar-benar bisa mau mengembangkan diri, punya tekad untuk mengembangkan diri. Selama punya tekad, kita mau dari kelurahan, mau dari kecamatan, mau dari dinas, kita support juga. Termasuk kalau lihat yang program Dekranasda kan jalan tuh banyak. Sekarang waktu kerja semakin banyak, semakin meningkat jumlahnya. Jadi saya lihat geliatnya ini semakin besar. Karena apa? Lihat contoh yang lain berhasil. Nah, saya harap UMKM yang lebih dari 100.000 ini bisa berkembang supaya apa? Ekonomi UMKM ini bisa maju. Basis ekonomi itu kan ada di bawah. Di masyarakat menengah dan ke bawah. Ini harus kuat. Dunia harus kuat. Supaya itu sekali lagi mereka bisa berkembang ekonomi. Banyak sekali. Ada yang mau pelatihan, misalkan Karang Taruna minta pelatihan terkait apa, misalkan video, bikin konten kreator. Nanti kan tinggal kita lihat mana nih dari Karang Taruna teman-teman, hasilnya dari situ. Mereka jualan traffic ya, kalau mereka ahli konten kreator kan mereka bisa jual di TikTok, bisa jual di apa itu, supaya mereka punya kemampuan yang kayak gitu. Itu salah satu contoh. Atau misalkan sablon, orang nggak ngerti sablon, tapi saya lihat potensinya ada. Misalkan Karang Taruna atau LPM ini melihat potensinya ada nih di sini, banyak kebutuhan sablon. Ya udah kita latih. Apakah kita kasih alatnya juga nanti? Tapi harus jalan. Jangan nanti udah dilatih nggak jalan, malah ya, akhirnya ini malah dijual gitu kan. Ini nggak boleh. Terus didorong supaya supaya jalan. Oke, sekali lagi dari dua arah. Cukup, terima kasih teman-teman. Terima kasih ya. Bangunan. Yang kedua adalah upgrade skill, karena kita semua ini kan tidak hanya bagaimana kelihatan nih pembangunan jalan segala macam, tapi skill di manusianya juga ter-upgrade juga. Jadi dua itu, dan apalagi kalau di Musrembang itu 40%, 60%. Jadi itu udah pasti, insya Allah saya sudah titip pesan sama Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Camat supaya itu diprioritaskan. Kita bersosialisasi. Apa lanjutin? Enak tempatnya deh kasarnya, kalau kata orang Betawinya enak tempatnya udah nggak ada apa-apa kan gitu ya. Bu, Gitu. terakhir, Ya, ini boleh. kan di daerah Ibu sendiri Ciputat. Iya. Untuk penanganan nanti pasar dan sampah itu gimana nih? Ya, dorongannya kalau dari sampah- gedung DPRD. Kalau sampah sama, karena itu masuk ke dalam PR kita ya sebenarnya. Ini udah menjadi isu yang kita 1.000 ton setiap hari lebih, dan kita sudah mengirim sebenarnya, kita udah kelebihan sampah sebenarnya. Jadi ini terus kita dorong, pastinya saya bersama dengan PKS terus mendorong hal ini, terus menggaungkan, terus ini menjadi urgensi kita. Jadi tidak hanya mendorong tapi terus nggak ada lanjutan ya, tapi